Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang mana dengan nikmat itu kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. Dan juga dengan nikmat itu kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Yang mana kita tahu bahwa kita tidak bisa mengetahui apakah kita bisa merasakan bulan Ramadan di tahun depan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini banyak amalan yang harus kita tingkatkan, banyak amalan yang harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Semua amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama yaitu adalah amalan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini merupakan amalan di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan tersendiri. Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari lewat jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, maka Allah akan mengampuni yang dosa dan yang terlalu. Inilah keistimewaan dari Qiyamul Lail tersebut. Bahwa jika kita melaksanakan Qiyamul Lail, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lama atau yang telah lalu. Qiyamul Lail ini bukan berarti hanya salawat tarawih saja. Qiyamul Lail ini bisa amalan apa saja yang bernilai ibadah. Imam Ibnu Abidin pernah menjelaskan dalam kitab Hasyiyah bahwa Qiyamul Lail ini artinya menyibukkan diri di separuh besar waktu di malam hari, waktu bulan Ramadan, dengan aktivitas ketaatan seperti membaca Al-Quran, sholat, menyimak hadis, sholawat, dan lain-lain sebagainya. Jadi, amalan apapun di bulan Ramadan ini yang bernilai ibadah, maka sudah dikategorikan sebagai Qiyamul Lail. Amalan kedua yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Al-Quran jika kita saja membacanya di luar bulan Ramadan, Allah sudah menjanjikan kita pahala yang begitu besar. Allah sudah menjanjikan kita pahala yang begitu banyak. Lantas bagaimana dengan di bulan Ramadan? Dan juga membaca Al-Quran ini, Al-Quran akan datang kepada kita di akhirat sebagai syafaat bagi pembacanya. Imam Abu Umamah Al-Bahili pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashab." Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang kepadamu di akhirat kelak sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Jika di bulan lain atau di luar bulan Ramadan saja Allah sudah memberikan pahala yang begitu banyak, lantas bagaimana dengan bulan suci Ramadan ini? Yang mana di bulan ini semua amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amalan tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Kalau bisa kita mengkhatamkan 30 juz Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Baiklah, masuk kepada amalan yang ketiga, yaitu adalah sedekah makanan. Amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah sedekah makanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah memberikan kesaksian tentang kedermawanan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril." Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika itu, malaikat Jibril selalu mendatanginya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu ma ajwadul khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang, beliau meningkatkan lebih giat lagi dalam bersedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini mensifati Rasulullah dengan kata jud atau dermawan. Bahwa sifat dermawan Rasulullah ini setiap bulan Ramadan akan meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menganalogikan sifat kedermawanan Rasulullah ini dengan angin yang berhembus atau ar-rihil mursalah. Maknanya bersegeranya Rasulullah SAW dalam bersedekah di bulan Ramadan ini melebihi kecepatan angin yang berhembus. Jadi faedah utama yang dapat kita petik dari hadis ini adalah motivasi untuk bersedekah lebih giat. Mari kita meningkatkan sedekah kita di setiap waktu, amal kebaikan kita di setiap waktu, dan ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Amalan keempat yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah umrah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan atau menyampaikan peristiwa wanita Ansor yang tidak ikut melaksanakan haji lantaran karena kendaraan yang dimiliki itu hanya muat ditumpangi oleh anak dan suami saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika datang bulan Ramadan, laksanakanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan bagaikan ibadah haji. Itu istimewanya bulan Ramadan. Sampai ibadah umrah saja jika dilakukan di bulan Ramadan, maka itu sebagaikan ibadah haji. Masuk kepada amalan yang kelima, yaitu adalah menjauhi diri dari ghibah, namimah, dan dusta. Jangan sekali-kali kita menggibah di bulan Ramadan ini. Puasa itu artinya kita menahan diri, bukan menahan diri dari haus dan lapar saja. Jadi kita juga menahan diri dari kita mempuasakan telinga kita mempuasakan mata kita, mempuasakan anggota tubuh kita. Kenapa kita mempuasakan telinga kita? Dengan cara kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak sepantasnya kita dengar. Akan lebih baik jika kita mendengar di bulan Ramadan ini, menggunakan pendengaran kita dengan mendengarkan alam tunai ayat suci Al-Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan syiar-syiar para ulama. Dan jika penglihatan, kita tidak boleh menggunakan penglihatan kita ini dalam kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Kita harus menahannya, kita harus mempuasakannya. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan penglihatan kita ini dengan membaca Al-Quran, dengan melihat Al-Quran, dengan melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Dan juga kita di bulan Ramadan ini juga harus menghindarkan diri dari ghibah. Jangan sekali-kali kita melakukan ghibah ini, menceritakan orang lain, mengunjing orang lain, karena itu akan mengurangi puasa kita, mengurangi pahala puasa kita. Dan juga dusta. Jangan sekali kita berbohong di bulan Ramadan ini. Di bulan lainnya saja, di bulan biasa saja, di hari biasa saja, jika kita berbohong, maka Allah sudah menyiapkan azab atau siksaan atau balasan di akhirat kelak. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan sekali-kali kita berbohong di bulan Ramadan ini. Amalan yang keenam itu adalah memperbanyak doa. Doa di bulan Ramadan ini sangat makbul. Maka mari kita tingkatkan doa. Apalagi kita laksanakan doa itu di sepertiga malam. Karena doa di sepertiga malam itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ketujuh, amalan itu adalah iktikaf. Iktikaf ini bukan berarti kita tidur-tiduran di masjid. Bukan. Jadi iktikaf di sini adalah kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam, dan hal-hal ibadah lainnya. Mungkin itulah amalan ibadah yang harus kita prioritaskan, yaitu sebanyak 7. Yang pertama yaitu adalah qiyamul lail, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang ketiga adalah sedekah makanan, yang keempat adalah umroh, yang kelima adalah menjauhkan diri dari ghibah, namimah, dan dusta, yang keenam adalah memperbanyak doa, yang ketujuh adalah iktikaf, memperbanyak iktikaf di masjid. Semoga kita bisa melaksanakan 7 amalan ini. Insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah ini, amalan ini, maka
puasa kita tidak akan sia-sia. Puasa kita akan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi kasabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.